Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Samdev IT. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu ethical hacking. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hacking, ethical hacking, dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang halal atau yang legal dengan menjadi profesi sebagai ethical hacking atau peretas profesionalnya. Saat ini hacking memiliki arti menyerang suatu sistem, jaringan, dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem tersebut. Tujuan dari hacking ada berbagai macam. Yang pertama itu misalkan pencurian data, kerusakan atau penghapusan sistem, meningkatkan wewenang, pamer, dan keuntungan. Dan seorang hacker juga pasti akan pamer, tapi tergantung dari sifat manusia itu sendiri. Nah, untuk ethical hacking itu penggunaan atau pengetahuan skill, tools, dan teknik hacking untuk menunjukkan atau mengeksploitasi kelemahan dari suatu sistem untuk meningkatkan keamanan yang lebih baik. Nah, kenapa ethical hacking itu lebih lebih legal istilahnya? Karena dia biasanya profesi ethical hacking ini biar membantu suatu perusahaan atau organisasi atau komunitas-komunitas yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah perusahaan, tapi tidak merugikan perusahaan tersebut. Misalkan seorang ethical hacking berhasil membobol atau mencari kelemahan dari suatu bank, misalkan seperti itu. Dalam sebuah hacking itu ada istilah-istilah tentang hack. Yang pertama, target. Target itu adalah sistem atau organisasi yang akan diserang oleh kita atau sebagai seorang hacker. Yang kedua itu target value. Target value itu nilai yang berharga, bisa berupa uang, suatu hal yang bersifat penting seperti reputasi dari target. Jadi ketika kita ingin menjatuhkan, kalau dari dalam segi hacker nih, kalau dalam segi hackernya biasanya dia membutuhkan target value-nya. Jadi target yang berharga itu dari sebuah perusahaan atau dari reputasi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada kelemahan dari sistem yang dapat memicu pengungkapan data, terambilnya data hingga terhilangnya data. Bahaya sih, tapi kalau kita memasukkan istilah-istilah tersebut dalam profesi kita, dalam dunia ethical hacking, itu akan sangat berguna untuk perusahaan. Kenapa? Ya balik lagi ke definisi yang pertama, ethical hacking itu bertujuan untuk mempublikasi kepada pihak tertentu agar mereka tahu di mana kelemahan dari sistem mereka tersebut. Nah, ada lagi exploit, suatu metode atau teknik yang digunakan untuk menguji kelemahan dari sistem itu. Jadi kelemahan sistem itu kita uji menggunakan teknik exploit, mengesampingkan lebih mengutamakan metode phishing, tracking, injecting, dan lain sebagainya. Apalagi ya, contoh-contoh serangan, vektor-vektor serangan. Objeknya itu biasanya beragam. Ada virtual machine dan infrastrukturnya, user atau pengguna yang belum dilatih keamanan. Admin, tahu admin kan, setiap kantor pasti memiliki admin. Admin yang belum dilatih keamanannya itu ringkih banget. Dia ya seperti misalkan laptopku begini seperti itu. Terus misal ada jaringan OS atau aplikasi klien. Aplikasi klien itu ada kerusakan kan ya pasti.
dalam perusahaan dia memiliki dua server aplikasi dan server database, dan biasanya tersebutlah yang biasanya sering banget untuk gampang untuk dieksploit atau diretas seperti itu. Nah, ada juga malware. Ya, banyaklah VoIP, PDX, dan yang paling saya suka adalah sosial media. Kenapa sosial media? Karena sosial media itu bisa digunakan untuk media social engineering. Tahu nggak social engineering itu? Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, saya sudah praktekkan caranya, contohnya, beberapa contohnya. Social engineering itu hal yang bisa menghasut pikiran seseorang untuk membagikan sesuatu yang bersifat privasi. Hacking itu dia memiliki motivasi sebenarnya. Kenapa dia bisa melakukan hacking tersebut? Ya, motivasinya yang pertama uang, balas dendam, kesenangan, semata-mata aja, bahkan pencurian properti intelektual seperti rahasia-rahasia dia lah, atau melukai suatu kelompok atau mengincar reputasi. Tapi ingat, ketika Anda ingin menjadi ethical hacking atau ethical hacker, jangan pernah memotivasi diri Anda untuk merugikan orang lain. Hacker juga dibagi beberapa ya. Nggak cuma dia hacker aja. Yang pertama ada namanya script kiddies, hacker pemula yang memiliki sedikit pengetahuan dan menggunakan tool buatan orang lain. Biasanya nggak dapat mengembangkan serangan dan pertahanan. Serangan dan pertahanan dia bisa attack dengan menggunakan tools, tapi dia nggak tahu cara menyembunyikan identitas dia sendiri. IP transmitternya itu jangan dibawa-bawa bor kalau lu mau attack gitu. Ada lagi tingkatan kedua yaitu black hat. Black hat itu tipikal hacker yang berbahaya dan jahat. Biasanya dimotivasi oleh uang, balas dendam, kriminal, teroris, aktivis. Dan inilah yang orang-orang black hat ini orang-orang yang dicari oleh tim cybercrime. Soalnya dia gimana ya kalau misalkan bisa ditangkap cybercrime, kalau kita bisa bernegosiasi, bisa menjelaskan hal secara detail bagaimana cara kita attack dan defend, kita akan diangkat menjadi karyawan. Ada lagi white hat. Ini kebalikan dari black hat. Tipikal hacker yang mempunyai skill atau pikiran terhadap penyerangan dan membuat sistem menjadi secure atau aman, sering disebut sebagai konsultan security, analis atau engineer. Menarik kan? Jadi Anda mau jadi black hat atau white hat? Ada lagi grey hat. Grey hat ini hampir sama hacker yang tidak ada batasan baik atau jahat. Terkadang melakukan penyerangan, terkadang menjadi konsultan keamanan. Bisa saja mereka sedang butuh uang. Bisa jadi mereka ingin menolong seseorang. Jadi ini hacker yang labil seperti itu. Sebenarnya masih banyak banget pembahasan mengenai ethical hacking ini. Tapi nggak mungkin saya bahas dalam satu video ini guys, karena ini menyangkut lebih intens lagi. Dalam artian kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu hacker, apa itu hacking, dan seperti apa teknik-tekniknya. Itu nggak mungkin kita cakup dalam satu video guys. Baik, demikian video pembahasan kali ini. Kita bertemu di video pembahasan berikutnya.